salam kemenangan. Senang sekali hari ini saya menjumpai saudara. Posisi saya hari ini ada di Pulau Samosir, tepatnya di tepi Danau Toba yang indah, yang termasuk 7 keajaiban dunia. Dan saya ada di rumah keluarga Kak Dian Sidauruk. Terima kasih Kak Dian, hari ini saya boleh membagikan firman Tuhan di tempat ini. Sukacita sekali. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 22 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Judul firman Tuhan hari ini adalah kerendahan hati, kunci diberkati Tuhan. Saudaraku yang kekasih, saya diberkati dengan statement Bunda Teresa. Dia katakan seperti ini: kerendahan hati adalah ibu atau sumber dari segala sifat yang baik. Dan kerendahan hati akan membuat hidup kita penuh dengan damai atau salom yang daripada Tuhan. Kita akan belajar ciri-ciri orang yang rendah hati itu seperti apa. Yang pertama, orang yang rendah hati adalah orang yang bisa membangun hubungan yang baik, baik dengan Tuhan sebagai pencipta maupun hubungan baik dengan sesama. Ciri orang yang rendah hati yang kedua adalah seperti ini: selalu bersyukur dengan apapun yang terjadi, sekalipun sedang mengalami yang namanya proses Tuhan, sekalipun sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya, tetap belajar mengucap syukur dan percaya bahwa Allah tetap baik dan memberikan rancangan yang terbaik. Yusuf adalah pribadi yang bersyukur. Kalau kita baca Kejadian 45 ayat 8 sampai 11, Yusuf katakan begini: kalaupun aku mendahului kamu di sini, itu pun dalam kehendak Tuhan. Yusuf tidak pernah mempermasalahkan kondisi yang tidak mengenakan yang sedang terjadi, karena dia tahu dan pasti dan tetap percaya bahwa bekerja untuk kebaikan dirinya sendiri. Dia tahu cara kerja Tuhan untuk kebaikan hidup seorang Yusuf. Ciri yang ketiga orang yang rendah hati itu seperti ini: bisa menghargai orang lain yang ada di sekitarnya, tidak meremehkan, tidak memandang rendah orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ciri orang yang rendah hati itu seperti ini: tidak suka mempercakapkan kelemahan dan keburukan orang lain, tetapi terus berusaha mengevaluasi diri, memperbaiki diri untuk bisa hidup lebih baik lagi. Mengapa sebagai orang percaya kita harus menjadi pribadi yang rendah hati? Karena orang yang rendah hati adalah orang yang dikasihi Tuhan. Karena orang yang rendah hati adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Lukas 14 ayat 11 catat begini: barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang menikmati janji Tuhan, dihormati oleh Tuhan, juga dihormati oleh manusia. Amsal 18 ayat 12 catat begini: tinggi hati mendahului kehancuran, tapi rendah hati mendahului kehormatan. Kita orang percaya, kita anak-anak Tuhan, belajarlah menjadi pribadi yang rendah hati sama seperti Yesus. Saya diberkati dengan seorang pribadi, seorang pemimpin rohani, seorang hamba Tuhan. Bagaimana dia menjadi pribadi yang rendah hati, hidupnya diberkati oleh Tuhan dan boleh menjadi berkat. Saya ambil contoh, Abraham adalah pribadi yang rendah hati. Kita bisa baca Kejadian 13 ayat 8 sampai 11. Abraham itu membawa ponakannya yang namanya Lot. Abraham makin diberkati dalam perjalanannya. Ternyata orang benar, kehidupan orang benar mampu memberkati orang-orang yang di sekitarnya.
Abraham diberkati, Lot diberkati. Dan ketika sama-sama diberkati, mulai timbul masalah. Tempat yang mereka tinggali semakin sempit karena ternak mereka semakin banyak. Kita lihat bagaimana rendah hatinya seorang Abraham. Ketika masalah itu terjadi, yang dilakukan yang pertama itu begini. Kerendahan hati seorang Abraham. Dia panggil keponakan yang namanya Lot. Untuk menyelesaikan konflik, dibutuhkan kerendahan hati. Dia bilang sama Lot begini, tempat ini semakin sempit buat kita, supaya tidak terjadi masalah, lebih baik kita ambil jalan tengah. Ternyata kerendahan hati bisa meredam konflik. Kalau kita rendah hati, ketika ada masalah, panggil secara empat mata. Tidak harus memojokkan, tidak harus mempermalukan di depan publik. Dan Abraham pribadi yang rendah hati. Terus yang kedua, bukti kerendahan hati seorang Abraham. Menyelesaikan masalah tanpa timbul masalah yang baru. Kenapa? Abraham memegang prinsip bahwa kerabat, kekeluargaan, hubungan baik adalah di atas segala-galanya. Abraham katakan begini, kita ini kerabat, kita ini saudara. Abraham tidak mengedepankan egonya, padahal dia ada seorang pemimpin, padahal dia ada orang yang lebih senior. Terus yang ketiga begini, orang yang rendah hati itu tidak mempertahankan hak. Orang yang rendah hati mempersilakan orang lain untuk memilih. Sebenarnya Abraham punya hak loh. Abraham seorang pemimpin, Abraham seorang yang senior. Abraham bisa bilang begini, sekarang begini Lot, aku ambil yang kiri, kamu ambil sisaku yang kanan. Kalau aku ambil yang kiri, kamu sisaku yang kanan. Abraham nggak lakukan itu. Dengar baik-baik, kerendahan hati seorang Abraham dibuktikan tidak mempertahankan hak, lebih mementingkan kepentingan orang lain. Berapa kali kita lihat banyaknya konflik yang terjadi karena tidak ada kerendahan hati untuk bisa mengalah. Tidak ada kerendahan hati dan tetap mempertahankan haknya. Tapi dengarkan baik-baik, keadilan Tuhan terjadi. Abraham yang rendah hati, sekalipun dari sisa apa yang dipilih oleh Lot, Abraham tetap menikmati yang namanya pembelaan Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang rendah hati? Yang pertama, belajar seperti Yesus. Matius 11 ayat 29 catat begini, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jangan mengaku anak Tuhan kalau kita masih sombong. Jangan mengaku kita melayani Tuhan tapi ego kita di atas segala-galanya. Mari kita belajar seperti Yesus, pribadi yang rendah hati, yang selalu siap untuk mengalami yang namanya proses dalam sebuah kehidupan. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang rendah hati? Menerima orang lain apa adanya. Jangan menuntut orang lain lebih daripada apa yang dia mampu. Jangan paksa orang lain sama seperti kita. Karena tiap pribadi itu unik, ada kekurangan dan kelemahannya. Orang yang rendah hati itu bisa menerima keadaan orang lain tanpa mempercakapkan keburukannya. Apa sih berkat yang kita terima kalau kita menjadi pribadi yang rendah hati? Yang pertama, kita akan diberkati Tuhan. Abraham itu diberkati Tuhan. Kejadian 14 ayat 14 catat begini, Abraham dalam keluarganya dia menjadi berkat. Di rumah Abraham ada 318 orang yang ikut sama keluarga Abraham. Kalau yang namanya udah ratusan, kasih mereka makan, itu bukan hal yang mudah. Kalau tidak diberkati Tuhan, pasti mereka akan kekurangan. Abraham diberkati Tuhan. Dan hari ini namanya Abraham termasuk bukan hanya diberkati, tapi kehidupannya boleh menjadi berkat. Yang terakhir begini, keuntungan dari orang yang rendah hati bisa mengubah konflik menjadi sesuatu yang indah, bisa mengubah konflik menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi pelajaran penting buat orang lain. Tidak harus ngotot untuk pembenaran diri sendiri,
Karena ketika kita rendah hati, Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidup kita dan memampukan kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Yang terakhir saya mau saksi, 2016 saya diundang melayani di Tengger. Tengger itu daerah yang ada di daerah kaki Gunung Bromo. Saya harus melayani jam 9 pagi. Saya diantar sama mahasiswa saya sampai di tempat itu setengah 9 pagi. 15 menit kemudian ada seorang bapak duduk di depan di sebelah saya. Saya mikir apa ini, diaken atau siapa, saya masih duduk diam. Setelah itu bapak ibu gembalanya datang kepada kami dan bilang begini, aduh Bu Dewi saya minta maaf. Jadi istrinya itu undang saya, lupa konfirmasi sama suaminya, dan suaminya undang pendeta lain, belum konfirmasi sama istrinya. Aduh bagaimana ini? Saya bilang begini, Bapak Ibu tidak apa-apa, untuk kali ini saya mendengarkan saja. Kadang-kadang kami hamba Tuhan juga perlu mendengar, tidak masalah. Aduh minta maaf ya Bu Dewi, saya tidak masalah. Ternyata pendeta yang di sebelah saya namanya Pak Irwan. Pak Irwan bilang begini, Bu Dewi begini saja, karena Bu Dewi kan jauh dari Jakarta. Walaupun saya asli Surabaya, saya tinggal di Jakarta. Lebih baik ibu yang khotbah, saya yang mendengar. Saya kan Surabaya dekat, kapan-kapan saya bisa datang lagi. Terus saya bilang, tidak apa-apa Pak Irwan, silakan Bapak yang khotbah, saya mendengar tidak masalah. Dengar rendah hati saya nggak apa-apa, seperti itu. Jangan Bu Dewi yang khotbah, Bapak Bu Dewi. Akhirnya Pak Irwan ambil keputusan begini, silakan Bu Dewi khotbah 15-20 menit. Setelah itu penyembahan dan saya akan masuk khotbah sesi yang kedua sama 15-20 menit. Dan selesai ibadah, puji Tuhan, respon jemaat luar biasa. Jemaat katakan begini, terima kasih sepanjang gereja ini berdiri, baru kali ini dalam satu ibadah ada 2 kali khotbah dan kami merasa diberkati. Saudaraku yang terkasih, ternyata begini, kerendahan hati membuat hidup kita bisa menjadi berkat. Jemaat itu diberkati dan saya pribadi pun diberkati. Seandainya saya sombong atau Pak Irwan sombong, mungkin kami akan tersinggung dan saya akan meninggalkan gereja itu dan pulang. Atau misalnya Pak Irwan juga tersinggung, bisa pulang dan tidak mau melayani. Tapi karena beliau rendah hati dan kami berdua belajar untuk rendah hati, saling mengisi, memperlengkapi satu dengan yang lain. Dan sejak hari itu Pak Irwan menjadi sahabat baik saya. Selalu dia katakan begini, Bu Dewi kalau ke Surabaya jangan lupa hubungin kami dan kami akan ajak ibu untuk makan. Karena kerendahan hati saya punya sahabat baik.